Muhammad Natsir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1908 di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pada masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Ayahnya, Muhammad Idris Sultan Saripado, merupakan seorang pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, dan kakeknya yang seorang ulama terkenal. Natsir mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun sebelum pindah ke Hollands Inland School His Adabiyah di Padang. Selain itu, ia juga belajar ilmu agama di Madrasah Diniyah pada malam hari. Setelah beberapa tahun, ia melanjutkan pendidikannya di Mirwit Gebreit Lager Onderwijsmulo dan ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda Islam. Natsir terlibat dalam dunia jurnalistik selama menjalani pendidikan di AMS. Ia menulis artikel tentang Islam dan pandangannya tentang agama yang dipublikasikan dalam majalah Algemin Indische Dagblad. Selain itu, ia mendirikan surat kabar pembela Islam dan menulis untuk majalah-majalah Islam lainnya. Karya-karyanya membahas pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, serta peran perempuan dalam Islam. Natsir menulis sekitar 45 buku dan ratusan artikel yang memuat pandangannya tentang Islam. Karya-karyanya umumnya ditulis dalam bahasa Belanda, Indonesia, dan Inggris. Mahakarya tulisannya berjudul Capita Selecta, sebuah buku yang memuat kumpulan tulisan-tulisan Natsir. Di dalam buku Capita Selecta, ada kutipan menarik yang ditulis Natsir. Kerjakan apa yang Allah senangi, niscaya Allah akan memberikan apa yang Anda senangi. Sebagai seorang politikus, Natsir terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pada tahun 1950, ia mengajukan mosi integral yang memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April tahun 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia setelah meninggalkan Pulau Jawa PRRI, yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas. Yang disalah-tafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada tanggal 26 Juli tahun 1966. Namun, ia mengundurkan diri pada tahun 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Setelah dibebaskan dari penjara, Natsir kembali terlibat dalam organisasi-organisasi Islam, seperti Majelis Tasisi Rabita Alam Islami dan Majelis Al-Alami Lil Masjid yang berpusat di Mekah, Pusat Studi Islam Oxford, Oxford Center for Islamic Studies di Inggris, dan Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress di Karachi, Pakistan. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti ketika ia menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei tahun 1980, yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Soeharto menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Ia ikut menandatangani petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Harjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Akibat dilarangnya ia pergi ke luar negeri, Muhammad Natsir meninggal pada tanggal 6 Februari tahun 1993 di Jakarta dan dimakamkan sehari kemudian. Pada tanggal 6 November tahun 2008, beliau diberikan gelar pahlawan nasional sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan kontribusinya dalam bidang agama dan politik di Indonesia.